Proyek Petra telah menyelesaikan kegiatan rekonstruksi puluhan fasilitas sosial, pendidikan, dan kesehatan di Kabupaten Lombok Utara. Beberapa waktu lalu pemerintah daerah Lombok Utara melalui BPKAD dan BPBD Lombok Utara kembali melakukan penandatanganan serah terima bantuan TPS 3R dari UNDP. Bersamaan dengan penandatanganan itu, BNPB secara langsung menyerahkan bantuan tersebut ke pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD Lombok Utara. Kepala BPKAD Lombok Utara Sahabudin menjelaskan, TPS 3R yang berlokasi di Desa Genggelang merupakan program dari UNDP yang dilaksanakan oleh Petra dengan anggaran sekitar 393 juta rupiah. Selain TPS 3R, UNDP juga telah membangun sejumlah sekolah di Lombok Utara. Menurutnya, fasilitas yang diberikan UNDP itu tentu sangat penting untuk menangani lingkungan hidup, lebih khusus penanganan sampah. Pihaknya telah memastikan bahwa bangunan TPS 3R tersebut merupakan aset pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Ya, TPS 3R yang dibangun di Genggelang itu merupakan programnya dari UNDP. Dan dalam hal ini dilaksanakan oleh Petra. Dan itu anggarannya memang sekitar 393 juta. Itu anggaran yang sesuai kontraknya, dan memang lebih dari itu, lebih sedikit lah. Dan memang selain TPS 3R ini kan sebelumnya sudah ada beberapa juga sih diserahkan gitu, dan TPS 3R ini merupakan kegiatan terakhir yang ada di Kabupaten Lombok Utara yang dilaksanakan oleh Petra sebagai kepanjangan tangan dari UNDP. Ya, mewakili Pemda, mewakili Bupati dalam hal ini, dan memang ya itu sebagai proses terakhir ketika barang ataupun kegiatan itu sudah dilaksanakan, direalisasikan 100%. Maka di situ harus ada serah terima oleh pelaksana kegiatan tersebut, dalam hal ini adalah Petra, kepada BNPB dulu, karena itu melalui BNPB. Kemudian nanti BNPB yang akan menyerahkan ke Pemda. Kemarin itu hanya menandatangani basto, istilahnya berita acara serah terima operasional. Sementara nanti tentu berikutnya BNPB akan menyerahkan secara resmi ke Pemda, dan memang kemarin itu sudah dilakukan juga gitu kan, karena bagaimanapun juga UNDP melalui Petra ini kan kerjasamanya kan sama pemerintah pusat, dalam hal ini adalah BNPB. Jadi setiap kegiatan itu pasti diserahkan dulu ke BNPB, dan oleh BNPB diserahkan lagi ke Pemda. Nah, bagaimanapun juga ini fasilitas ini kan sangat penting juga ini untuk menangani, ya tentunya terutama adalah terkait dengan lingkungan hidup, dalam hal ini tentu adalah sampah, karena bagaimanapun juga TPS 3R ini di situ sesuai namanya kan tempat pengolahan sampah, kan. Diharapkan dari situ akan bisa mengurangi volume sampah yang ada, dan itu tentunya bisa dimanfaatkan lah. Itu dikurangi, kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk misalnya ya bisa berdampak kepada ekonomi masyarakat gitu, kelompok di masyarakat tersebut gitu. Oke, siap. Itu sudah tentu sudah dikoordinasikan juga dengan Pemda, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, dan mereka yang menyampaikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi
sehingga memperoleh kegiatan dari Petra. Lalu Agus Ibrahim, Kasih Persampahan PSLB 3 pada Dinas DLH-PKP Lombok Utara mengungkapkan, bantuan ini merupakan sisa dari sejumlah bantuan yang diberikan UNDP pasca gempa di Lombok Utara. Dirinya menjelaskan bantuan tersebut bukan tanpa alasan diberikan kepada Desa Genggelang. Di lokasi tersebut menurut mereka sangat diperlukan. Bahkan dalam bantuan ini diberikan pihak LH pernah turun untuk mengecek KSM di desa tersebut. Kami sebenarnya kan LH awalnya sebegini, sebenarnya UNDP itu kan bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan, tapi dia ada sisa dananya sekitar di angka 1 kurang sedikit bahasanya. Itu coba kami lobby, komunikasi banyak sama teman-teman UNDP, bantu kami di kebersihan, sehingga teman-teman itu coba komunikasi teman-teman UNDP pusat mungkin, sehingga dia melirik itu, dia maulah lebih-lebih. Program itu kan masih rehab rekon kan, itu akhirnya mereka komunikasi, gayung bersambut, kami pun coba survei ke Genggelang. Sebelum itu ada riset dulu dari pihak UNDP yang mengambil sampel di beberapa desa, kenalah waktu itu Genggelang. Terus Genggelang berlanjut sampai kami ditugasi oleh dinas dalam hal ini di lingkungan hidup untuk mencari komunikasi gitu, membangun komunikasi ke desa pun mencari lokasi, kami turun bareng-bareng sehingga ketemulah lokasi yang pas yang menurut kami dan UNDP gitu. Sampai di situ kronologis awalnya. Makannya pada tanggal 20 Maret ya, sekitar bulan Maret itu. Awalnya kan UNDP ini nasional kerjanya, terutama tiap rehab rekon ini itu ada 2 proyeknya. Proyek yang akhir ini ada yang di Donggala dan di Palu, itu pembangunan TPA yang bernilai sekitar 27 miliar di satu titiknya. Kita hanya kebagian sisa saja sebenarnya TPS 3R ini, sehingga tidak bisa diserah terimakan di Lombok. Kita harus diberangkatkan ke Palu untuk menandatangani BAST-nya dan BASTO-nya. Mengenai KSM ya, KSM sebelum mereka membangun fisik oleh UNDP, dia dulu meningkatkan kapasitasnya. Kapasitas yang dimaksud dia membentuk KSM sendiri, tetap komunikasi dengan pihak dinas, dan itu dia bina. Dan kalau tidak salah ini ya, tidak saya persis ya angka bulatnya, nilai untuk peningkatan kapasitasnya itu 400 juta di 2 desa Pak. Itu ditender oleh perusahaan lokal yang menang. Ada desa Sambi Elen dan desa Genggelang, itu yang dapat untuk peningkatan kapasitasnya. Peningkatan kapasitas berjalan, praktik semuanya berjalan, baru lanjut ke pembangunan fisiknya. Makanya awal saya bilang tadi nilainya itu hanya 1 miliar kurang, tapi nilai fisik itu 300, nilai non fisik atau peningkatan kapasitas itu setengahnya itu dibagi ke 2 desa. Itu KSM-nya tetap berjalan dari awal sampai sekarang. Genggelang tetap inten, karena kenapa kok UNDP lebih cenderung ke sana? Menurut teman-teman UNDP, Genggelang agak sedikit beda karakternya dengan teman-teman di desa timur atau barat kah? Karena dia agak dipandang lebih serius. Di samping kami juga tetap inten turun, sekedar komunikasi saja lah. Karena Genggelang itu tidak terfokus di satu kelompok saja. Di bawah kelompok yang dibentuk oleh desa itu ada 11 kelompok lagi yang di rumah yang sifatnya langsung praktik gitu. Itu dia. DAK selama ini kami hanya dapat support fisik saja ya. Support fisik dari DAK atau pusat. Nah, sementara untuk kapasitasnya ini masih kami dapat kecil tapi dari Pemdanya. Sebenarnya kalau mekanisme aturannya kan pemerintah daerah sudah sanggup ada surat kesanggupan yang ditandatangani oleh Bupati untuk keberlanjutan dari TPS 3R itu.
baik itu sisi kapasitasnya, kapasitas yang dimaksud di sini bagaimana kami melatih teman-teman KSM, memberikan support baik itu sarana prasarananya dan lain sebagainya. Itu yang belum maksimal, mungkin karena anggaran yang masih kecil, COVID dan apa alasannya nggak tahu kan itu. Nafikan Pak ya, karena awal ini RC awal ini kan sebenarnya di desa, yang punya pembangunan ini desa, yang membangun desa, yang punya kelompok pengelola atau KPP istilah kami, kelompok penerima pemanfaat desa juga yang buat. Nah, semuanya sebenarnya ranahnya desa, dan itu diserah terimakan pun ke desa. Kami sedinas hanya sifatnya hanya mensupport, memantau, tidak intervensi kami tidak terlalu tinggi di sini kan, tidak bisa terlalu tinggi karena semuanya itu ranah desa. Memang kesannya akhir-akhir ini ya, desa ini kita bilang hanya ngajar nilai fisik mungkin, sehingga buktinya tidak mereka iringi dengan keseriusan mereka untuk memberikan support selanjutnya, terutama dorong ya teman-teman itu ya. Kita di Juknisnya pakai swakelola, kelompok yang di SK-kan oleh Pak Kades itu yang membangun, baik juga pengelola penerima manfaatnya, maksudnya yang membangun kelompok yang dibentuk Pak Kades, yang menerima pembangunan itu setelah jadi kelompok yang dibentuk oleh Pak Kades juga, mestinya karena sudah support setelah itu. Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi BPBD Lombok Utara menerangkan bantuan UNDP tidak hanya TPS 3R saja. Lombok Utara sendiri, UNDP sudah melakukan pembangunan sejumlah sekolah serta 8 pustu di sejumlah titik. Salah satu persyaratan dasar UNDP memberikan bantuan tersebut karena sudah terdaftar di Rencana Rehab Rekon atau R3P kemudian diprogramkan oleh UNDP. Ini kan program kebencanaan ini. Oh, berarti program perencanaan? Iya. Kok penerimaannya di Donggala gitu loh? Kan untuk kegiatan kebencanaan ini kan ada 2 bencana ya di Indonesia, di Palu dan di Lombok. Karena bencananya lebih besar di Palu, jumlah proyeknya lebih banyak di Palu dibanding dengan di Lombok. Berarti ini bantuan tahun berapa? Bantuan yang kemarin itu? Karena gempa bumi 2018 itu sih. Berarti rehab rekon larinya gimana sih Pak? Ya termasuk rehab rekon jadinya. Berapa unit? Berapa dikasih? Untuk yang programnya UNDP ini sebelum TPS 3R ini ada 3 pembangunan SMK Tanjung, SMK Pemenang SMK Gangga sama SMK Kayangan, ada 4 SMK. Sebenarnya untuk yang TPS 3R ini, pertama kan dasarnya UNDP ini memprogramkan kegiatan ini harus berdasarkan dari R3P, Rencana Rehab Rekon, itu harus terdaftar dulu di semua kegiatan-kegiatan ini di R3P, baru boleh dimasukkan dalam proyeknya UNDP. Kemudian kenapa TPS 3R di Genggelang? Karena kan kemarin tidak masuk sebenarnya TPS 3R ini di kegiatan UNDP ini. Hanya tadi itu pustu sama pasar yang di Genggelang, pasar. Nah, ada sisa sebenarnya, sisa tender ini. Gitu. Kecil sih nilainya, paling kecil hanya 300-an. 390 miliar kayaknya. 392 juta. Oh, 392 juta ya. Artinya selain itu adalah dari. Nah, setelah pekerjaan ini jadi, ini kan sebenarnya kerjasama ini antara UNDP dan BNPB, gitu. Tapi dalam pelaksananya, karena ini yang melaksanakan kontraktor, jadinya yang berkontrak itu antara kontraktor dan BNPB. Kemudian BNPB menyerahkan ke BPBD, bukan BPBD, ke daerah gitu. Ke daerah ya. Tim Liputan sehingga ikut di sana.